Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lima syaitan wa lima syaitan وصل إلى مؤلف هذا الكتاب ببركة والشفاعة بجزاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai imam yang menggunakan tayamum sebagai sarana bersucinya, kemudian orang yang mengusap khuf ya, itu diperbolehkan menjadi imam bagi makmum yang bersucinya dengan cara wudhu secara sempurna. Jadi orang yang punya wudhu secara sempurna dengan air sah bermakmum kepada orang yang wudhunya dengan tayamum ataupun orang yang wudhunya dengan mengusap khuf. Kemudian selanjutnya adalah imam mutanafil wal qadhi, imam orang yang sholat sunnah dan imam yang sholatnya qadha. Ya juzu ayat tambal muftaridu bil mutanafil, diperbolehkan orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Wal muaddi bil qadhi, dan orang yang salatnya ada makmum kepada orang yang salatnya qadha. Wal muftaridu bil dhuhri bil muftaridi bil asri, orang yang salat fardu zuhur boleh bermakmum kepada orang yang salat fardu asar. Loh. Orang yang salat fardu zuhur boleh salat di belakang orang yang salat fardu asar. Oke, berarti qadha ya. Boleh. Pertama, orang yang sholatnya fardu makmum kepada orang sholat sunnah. Ini sholat sunnah apa saja ini? Ya, sholat sunnah apa saja boleh orang yang sholatnya fardu bermakmum di belakang imam yang sholatnya sunnah. Kecuali kalau sudah makmumnya yang lebih rokaatnya, misalkan maghrib, ya, otomatis imamnya kan 2 rokaat, makmumnya kan 3. Makmum kepada orang yang sholat sunnah 2 rokaat. Ketika imam itu salam 2 rakaat kan selesai, maka si makmum tinggal 1 lagi untuk 3 rakaat menyempurnakan. Kalau 4 misalkan, ya tinggal tambah 2 lagi. Ya, jadi sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah apa saja? Nah, sekarang begini. Kalau sholat sunnahnya bukan ghairu rotib, misalkan sholat sunnah yang punya spesifikasi berbeda, seperti orang sholat sunnah gerhana misalkan. Orang sholat gerhana kan berarti ruku'nya ada 2, ya, ruku'nya ada 2. Maka yang dipakai oleh makmum kalau bermakmum kepada orang yang sholat gerhana ini, kalau dia sholat fardu, maka takbirnya, ruku'nya cuma 1 saja, tidak boleh 2, tapi sah hukumnya. Ya, kecuali kalau kita sholatnya di belakang orang jenazah lah, nggak boleh, beda sifat soalnya, kan gak ada ruku'nya itu. Wal muaddi bil qadhi, orang yang sholatnya ada kepada orang qadha. Saya sholat misalkan sholat asar, di waktu asar ada orang lain zuhurnya kelewat, sudah masuk waktu asar. Oke. Jadi orang ini saya misalkan, Mas sampean yang imamin, saya qadha, nggak apa-apa. Jadi yang imam qadha, makmumnya sholat ada. Sholat ada itu sholat di dalam waktunya, namanya ada ya. Kalau yang qadha ya qadha. Nah, terus boleh seperti itu. Atau sebaliknya, orang yang sholat fardu zuhur dimakmumi oleh orang yang sholat fardu asar. Misal ada orang sholat asar ketinggalan qadha. Besoknya dia baru mengqadhanya, entah karena kesibukan atau lupa, sehingga baru ingat besoknya dia lupa sholat asar. Dia qadhanya pas di waktu zuhur, bermakmum kepada orang yang sholat zuhur fardu. Ada, itu boleh begitu. Wabil aksi, begitupun sebaliknya.
Li'annahu la yataghayyaru nadhmas sholati bi ikhtilafin niyyah, karena tidak berubahnya aturan sholat dengan sebab perbedaan niat, sama aja. Walima rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adzan, ini hadisnya begini dalilnya. Anna Mu'adzan, sungguhnya Mu'adz radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Mu'adz radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal nih radhiyallahu anhu salat bersama kanjeng Nabi Isya. Tsumma ya'ti qaumahu fi Bani Salimah fayusalli bihim tilkas salati kemudian dia datang kepada kaumnya setelah salat Isya di Bani Salimah, kemudian salat bersama mereka salat tersebut. Wali anal iqtida'a yaqul bil af'alil dhahirah wa dzalika yumkinu ma ikhtilafin niyyati kama tajuzu sholatul jumu'ah khalfa man yusalli dhuhra fil as-sahih, sebagaimana disahnya sholat Jumat bermakmum kepada orang yang sholatnya duhur. Orang sah sholat Jumat bermakmum di belakang orang yang sholat duhur, tapi sholat Jumatnya tetap 2 rakaat. Ya, nanti caranya si makmum itu yang sholatnya sholat Jumat terserah apa dia setelah imam itu, kan imamnya kan 4 rakaat. Ketika imamnya naik sholat duhur kan, naik untuk rakaat ketiga, maka si makmum yang sholat Jumat ini boleh 2 pilihan. Apakah dia mufaraqah melakukan langsung salam karena sholat Jumat kan 2 rakaat, atau dia menunggu tetap duduk jangan salam sampai nanti imam 4 rakaat selesai baru ikut salam. Afdolnya adalah mufaraqah dan salam saja, setelah 2 rakaat imam langsung salam. Gitu ya. Itu kasusnya di mana? Ya. Misalkan terjadi seperti itu. Ada orang sholat Jumat, si imamnya itu sholat duhur. Karena begini, kalau si imam yang menjadi imam itu sudah memenuhi syarat jumlah makmum lebih dari 40, maka boleh si imam sholat duhur itu boleh, maksudnya boleh. Ya, misalkan ada orang yang mensolati sholat Jumat dengan sholat duhur, seperti sholat duhur lah bentuknya. Si makmum ini sudah kalau kan 40 itu mengikutkan imam kan sebagai syarat sahnya Jumat orang lokal. Misalkan dia di luar orang yang syarat sudah terpenuhi, maka misalkan ada orang sholat duhur di situ yang menjadi imam, maka si makmum yang sholat Jumat itu ya aturannya seperti tadi. Boleh dia salam setelah 2 rakaatnya imam, atau menunggu sampai imamnya selesai 4 rakaat baru salam. Itu ya. Oke. Kasusnya jarang ya, kasus memang sangat jarang sekali. Khutbahnya gimana? Ya. Ya khutbah Jumatnya gimana? Ya itu tadi, makanya khutbah Jumatnya tetap sebenarnya khutbah Jumat itu adalah bagian daripada 2 rakaatnya sholat duhur. Mesti menjadi syarat sahnya Jumat adalah adanya khutbah. Kalau misalkan khutbahnya 2 dan imamnya sholat duhur itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting khutbahnya ada dulu untuk melengkapi asal daripada sholat Jumat tadi. Asal sholat Jumat kan 2. Ya. 2 rakaat, walaupun ini jarang terjadi dan sangat jarang terjadi. Kalaupun nanti terjadi, kalau ada yang terjadi ya, kalau 2 rakaat Jumat itu dibandingin dengan 2 khutbah Jumat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kemudian NU, kalau Muhammadiyah kan 1. Jadi bukan 2 nih. 1 ya. Persis juga 1, tidak ada duduk di tengah di antara 2 Jumat. Dua di antara 2 khutbah. Enggak ada. Berarti kan itu kan 1 itu. Ya. Nah, kalau terjadi misalkan itu tetap khutbahnya ada, mau 2 mau 4 tetap sudah terpenuhi karena asalnya 2 itu untuk membanding asal daripada rakaat Jumat yaitu 2. Walaupun jarang sekali terjadi kalau ada misalkan imam 4 rakaat. Seperti itu. Satu nanya boleh? Ya, monggo. Misalkan ada seorang imam jamak takhir, kemudian imam ini sedang melaksanakan maghrib 3 rakaat, kemudian datang seorang makmum niat sejak awal rakaat pertama niat sholat isya. Ya. Pada saat rakaat ketiga tahiyat akhir si makmum itu harus ikut tahiyat atau dia langsung berdiri? Makmumnya sholat apa? Sholat isya. Makmumnya sholat isya. Oh, bermakmum kepada orang yang sholat maghrib. Ya. Pada saat imamnya tahiyat akhir, ya. Imamnya nunggu salam, ikut tahiyat atau langsung diri? Ikut at-tahiyat. Ikut karena imamnya belum selesai sampai salam. Jadi dia masih tetap dalam ikatan ikut kepada imam berjamaah. Oke ya. Jadi tetap rakaat ketiga bagi si makmum yang sholatnya 4 rakaat
Dia mengikuti tahiyat akhirnya imam. Ketika imam salam, dia tinggal satu lagi, at-tahiyat lagi nanti. Jadi at-tahiyatnya dia 3 at-tahiyat. Gak apa-apa Pak, kayak makmum masbuk saja yang sholat maghrib datang itu, ketika dia datang sudah mendapatkan imamnya 1 rakaat. Ya, 1 rakaat kan? Jadi rakaat kedua at-tahiyat, ketiga kan at-tahiyat. Gitu sama. Nanti ketiganya dia tahiyat lagi. Jadi sholat maghribnya tahiyatnya 3. Ya tetap dia harus mengikuti imam, tidak boleh memisah karena imamnya belum selesai. Orang mufarokoh itu harus memenuhi syarat-syaratnya, tidak asal mufarokoh ya. Mufarokohnya kayak listrik kejadian mati, misal kompor belum dimatikan. Ya betul, itu masuk alasan syar'i. Atau ada hujan, mendung besar nih, dia punya jemuran di luar banyak, dia baru ingat belum dimasukkan, dia langsung mufarokoh, itu boleh, itu termasuk alasan syar'i. Ya. Hah? Pulang lagi. Malu dia ngomong. Warwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lanjut. Anna rajulan ja'a wa qad shalla Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqala man yatasaddaq ala hadha faqama rajulun fa shalla ma'ah. Farrajulu dakhil shalla adaan fardhan wa man shalla ma'hu shalla i'adatan wa naflan. Ada orang yang baru masuk, menurut riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Waqad sholat Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi beserta sahabat sudah selesai sholat berjamaah. Ya, ada orang baru masuk 1 orang. Kanjeng Nabi tanya kepada para sahabat, "May yatasaddaq ala hadza?" Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Fa shalla ma'ah, kalau ada silakan sholat bersama dia. Padahal tadi jamaah dia sholat sudah selesai dan dia sudah ikut berjamaah. Akhirnya ada yang ngacung, saya Rasulullah, farrajulud dakhil sholat adaan fardhon. Orang yang baru masuk itu adalah sholat ada dan fardu. Oke. Kemudian yang keduanya tadi yang imamin si sahabat tadi itu sholat i'adatan wa naflan. Sholat i'adah kan jelas hukumnya kan sunnah. Ya, dihukumi sunnah. Dia tidak menggugurkan sholat yang pertama dia waktu berjamaah. Paham ya? Namanya sholat i'adah itu mengulang sholat yang sama. Namanya i'adah atau mu'adah. Jatuhnya hukumnya adalah sunnah karena membantu orang lain. Caranya bersedekah untuk orang lain supaya orang itu mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Niatnya niat sholat Fardu. Sholat fardu. Secara hukumnya dia sunnah, tidak menghapus yang pertama. Tapi dia tetap fardu, tetap fardu. Itu Islam itu hebat banget kan? Membantu orang agar dia mendapatkan kebaikan, keutamaan sholat, yaitu dengan cara berjamaah. Wa yajuzu iqtida'ul muqimi bil musafiri. Boleh orang yang mukim bermakmum kepada orang yang sholatnya safar, qashar atau jamak biasa. Wal musafiru bil muqimi, dan orang yang sholatnya safar bil muqimi pada orang yang mukim. Sekarang fa ini ijtama'a, kalau dua-duanya kumpul fal muqimu aula, maka orang yang mukim misalkan ketemu ya, antara orang yang sedang safar dengan orang pribumi, fa ini ijtama'a fal muqimu aula, maka yang mukim itu lebih utama menjadi imam. Li'annal jami'a yatammawna khalfahu fala yakhtalifun. Wa in taqaddamal musafir ikhtalafu fis sholati. Ya karena orang yang sholat, orang mukim itu mesti dia tidak dikosorkan. Jadi lebih sempurna gitu. Nah sedangkan kalau orang yang safar pasti dia akan terpotong menjadi 2 kan. Makanya kenapa yang mukim lebih diutamakan daripada orang yang safar ketika bertemu atau ada di suatu tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Fa ba'duhum yatimu wa ba'duhum yuqassiru. Ya, jadi kalau misalkan musafir, orang yang safar itu yang menjadi yang menjadi imam, maka dia akan ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma hanya lebih utama. Maka nanti makmum akan disuruh berdiri lagi. Nanti imam akan ngomong saja begitu kepada si makmum kan. Kayak Kanjeng Nabi pernah sholat 2 rakaat qashar, kemudian ada yang berjamaah. Setelah selesai berjamaah, Kanjeng Nabi berkata kepada mereka agar menyempurnakan ya. Atimmu sholatakum fa innana musafir. Kata Nabi kayak gitu, ngomong sama orang yang sholat.
Itu di antara itu boleh Pak, ngomong sama orang sholat tuh, tapi yang urgent, yang butuh saja. Jangan ngajak ngobrol. Yang kata Nabi, saya ini musafir, ayo teruskan 2 rakaat lagi, sempurnakan. Namamu siapa? Tinggal di mana? Yang selanjutnya adalah imamatul a'ma wal a'robi. Imam yang buta dan orang udik. A'robi itu orang Arabi, Badui. Ya. Al-a'ma wal basir fil imamati sawaun. Kedudukannya orang yang menjadi imam dalam hal buta dan tidak buta itu sama saja. Dalam sholat berjamaah hukumnya, statusnya orang yang buta dengan orang yang melek untuk menjadi imam ataupun masalah imam sama saja posisinya. Li'anna likullin minhuma fadilatun ala ghairihi. Yang penting masing-masing ada punya kelebihan. Kalau misalkan kalau si buta itu lebih fasih, lebih bagus, lebih paham, maka dia didahulukan. Kalau si yang melek itu lebih fasih, lebih paham, dia didahulukan. Itu saja. Tapi kedudukannya sama. Mana yang lebih utama? Tidak ada yang utama kecuali dalam hal ilmu fikih sholatnya ataupun bacaan Qur'annya. Fal amma la yanzuru ila ma yusdulu fa huwa akhsha. Orang buta secara zahirnya itu la yanzuru, tidak melihat, ila ma yusghiluhu, kepada hal-hal yang bisa menyibukkan matanya untuk melihat, fa huwa akhsha, maka dia lebih khusyuk. Enggak lihat apa-apa kan? Mungkin nggak tahu hatinya mau kemana-mana. Secara zahir ini mah. Zahirnya orang yang nggak bisa melihat kan nggak ngeliat apa-apa. Jadi mungkin lebih terbantu, lebih khusyuk. Ya. Wal basiru yang duru al khubuth fa huwa ahfadhu litajannubi. Sama sebenarnya sana. Kenapa diantaranya? Kalau yang melek pun yang duru al khubutha fa huwa ahfadhu litajannubi. Dia bisa melihat sesuatu yang membahayakan al khubutha fa huwa ahfadhu litajannubi, dan dia lebih bisa untuk menjaga dari bahaya tersebut. Jadi sama-sama sebenarnya. Yang melek pun keutamanya kalau ada sesuatu ular ataupun yang membahayakan, dia bisa lebih tahu dan menjaga dari bahaya itu. Itu keuntungannya. Orang picek, orang buta pun keuntungannya lebih khusyuk. Itu zahirnya kayak gitu. Wa qala Nawawi rahimahullahu taala la tukrahu imamatul a'rabi lil qurawi idza kana yuhsinul qiraah. Jadi orang udik boleh menjadi imam bagi orang-orang kota apabila bacanya lebih baik. Orang kotanya bagus-bagus, pakaiannya bersih-bersih orangnya gitu kan. Terus orang udiknya misalkan ya bleput gitu. Bleput apa bleput lah. Ya bleput. Kotor gitu kan. Tapi misalnya bleput, kusam ya. Semuanya bulukan lah. Orang kotanya bersih, wah masuk. Tapi tetap kalau lebih bagus bacaan Al-Qur'annya didahulukan kata Imam Nawawi rahimahullah. Ada lagi nih, imamatul makruhi, imam yang dimakruhkan. Seorang yang dimakruhkan jadi imam, lebih baik jangan dijadikan sebagai imam. Yaitu apa? Yukrahu ayyusalliyar rajulu biqaumin wa aktsaruhum, bukan semuanya ya, wa aktsaruhum lahu karihun lima'na madmumin syar'an kawalin zalimin aw mutaghallibin 'ala al-imamati wa la yastahiquha aw yata'atul madmum aw yu'ashirul fasaqah. Itu nggak boleh, bukan nggak boleh ya, boleh tapi kurang baik. Orang yang tidak disukai oleh kebanyakan makmum karena alasan yang benar. Alasan yang benar ya, bukan alasan yang nggak benar. Ada misalkan sih imamnya bagus, ngiri misalkan ya, hasud, nggak boleh kayak gitu, mah tetap nggak berlaku itu. Yang ini yang jadi adalah makruh orang yang menjadi imam jika makmumnya itu tidak suka karena ada misalkan nampak dia sering melakukan dosa, maksiat atau zalim gitu ya, maka itu makruh jadikan imam walaupun bagus bacaannya. Misalnya ya kelihatan nampak oleh masyarakat dia sering bermaksiat gitu, maka lebih baik jangan dijadikan sebagai imam. Cuman kan kadang-kadang bandel. Saya lebih pintar, saya lebih maju begitu kan. Jadi semua mak itu orang dunia bersembahyang mak. Tapi nggak ada lagi mungkin ya itu pindah masjid. Nah, dalilnya mana? Dari
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yarfa'ullahu salatahum fawqa ru'usihim fadzakara fihim, Allah tidak mengangkat salat mereka apabila dipimpin oleh mereka. Siapa itu mereka? Mereka ini fadzakara fihim, dan di antara di dalamnya adalah rajulan amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seorang laki-laki yang menjadi imam satu kelompok di mana kelompok itu, kaum itu tidak suka kepada dia. Hati-hati, malahan bisa jadi sholatnya tidak sah. Secara syariat sah, tetapi akhirnya tidak diterima oleh Allah. La yarfa'ullahu sholatahum fawqa ru'usihim. Kalau memang dikepalai oleh orang itu fasik, ahli maksiat, terus orangnya nggak senang semua, bahaya, nanti Allah tidak menerimanya. Kata Nabi seperti itu. Fa in kana alladhi yakrahu al-aqal, nah kalau al-aqal lam yukrah ayya ummahum. Kalau yang tidak suka itu sedikit, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan ayya ummahum untuk jadi imam. Boleh. Ya, tidak ada makruh. Kalau yang sedikit itu bisa jadi karena hasad. Kalau sedikit ini orangnya pada senang semua, hanya sedikit aja yang nggak senang. Mungkin bisa-bisa yang ini yang bermasalah sedikit ini. Li'anal insan la yakhlu mimman yukrihuhu, karena orang itu tidak mungkin terlepas dari orang yang tidak suka. Pasti ada saja orang yang tidak suka. Li'anal insan la yakhlu mimman yukrihuhu. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan pula ayya ummasyahsu bi abihi, seorang anak mengimami bapaknya, au akhihil akbari, atau adik mengimami kakak. Boleh ya? Adik mengimami kakak, anak mengimami orang tua, itu tidak makruh sama sekali. Li'anna Zubair kana yusalli khalfa binihi Abdillah, karena sahabat Zubair pernah makmum kepada putranya bernama Abdullah. Ya, Abdullah bin Zubair. Zubair kan bapaknya, makmum kepada anaknya. Mungkin anak-anaknya pintar kan, jadi dijadikan imam, bapaknya makmum. Anaknya lama di Qatar kan, dan 10 tahun, jadi bapaknya makmum. Bisa jadi 20 tadi. ya, ada yang 16 tahun lagi 20 tahun udah hafid kan, hafid juz 30, bukan 30, juz 30. Lumayan. Juz 30 aja gak hafal lagi. Baca. Hafid 30 juz sampai 30. bisa semua katanya. Alhamdulillah. Ya pulang-pulang sampai harus bisa lah, minimal bisa ngimamin mertua gitu, atau bapak atau bisa itu. tuh nomor tua. Bisa ya. Tenang aja. Wa Anas kana yusolli khalfa ibnihi, dan Anas bin Malik pun pernah sholat di belakang putranya. Wa amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Amr bin Salimah ayusalliya biqaumihi wa fihim abuhu, dan Nabi pernah memerintahkan seorang sahabat bernama Amr bin Salimah ayusalliya biqaumihi, sholat dengan kaumnya, wa fihim abuhu, dan di dalam kaum itu ada ayahnya. Jadi boleh ya? Boleh. Syurutul iqtida wa kaifiyatihi. Syarat pertama, cara sahnya bermakmum dan caranya, kaifiyah muayyanah. Ada syarat-syarat tertentu dan cara-cara yang jelas. Di antaranya adalah asyaratul awwalu taqaddumul imam. Imam lebih ke depan. Yustaratu taqaddumul imam 'alal makmum fil mauqifi. Dalam posisi berdiri, imam harus lebih ke depan. Wa makanul qu'udi, sama juga orang yang sholat qu'ud, sholat sambil duduk ya, itu juga tetap sama. Oh, jangan dihitungnya itu adalah tempat kursi di mana dia kalau pakai kursi, ya kursinya. Jadi yang lulusan orangnya, bukan orangnya nanti yang berdiri itu kursi ke belakang. Bukan orangnya, tapi kursinya. Kaki belakang. Jadi misalkan ada orang sholat dudukan, berdiri dulu, Allahu Akbar, terus kan duduk. Nah, posisi duduknya inilah kaki-kakinya si kursi yang lurusan dengan sebelahnya. Itu bukan orangnya, ya kursinya ke belakang, nanti orang yang mau di belakang gedung-gedung kursi kan. Bukan nanti jadi posisi kaki kursi. Li'anal muqtadina wal yasihu taqaddumul makmum al imam. Tidak sah salatnya apabila makmum kakinya mendahului lebih di depan daripada imam. Li'anal muqtadina bin nabi, karena orang-orang yang bermakmum kepada nabi, para sahabat, wa bil khulafa'ir rasyidin, dan juga yang mereka yang hidup di zaman khulafa'ir rasyidin, lam yaqul an ahad minhum dzalik, tidak pernah ada
cerita, tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan diperbolehkannya makmum mendahului imam atau lebih ke depan daripada imam. Walima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu imaman la yutamma bihi. Orang dijadikan imam itu untuk diikuti. Wal ittimamu al-itsba' mengikuti ya. Wal mutaqaddamu ghairu tabi'in. Orang diikuti mesti lebih di depan daripada yang mengikuti. Wa idza taqaddama al-ma'mumu batalat sholatuhu. Kalau ada makmum lebih ke depan kakinya daripada imam, batal salatnya si makmum. Oke. Li'anal mukhalafata fil af'ali tabtulus shalah. Karena pelanggaran mukhalafat fil af'ali, ya. Pelanggaran atau apa? Ketidaksesuaian di dalam af'al pekerjaan sokar tukuni. Kalau di murur itu mukhalafat namanya. Pelanggaran. Mukhalafat. Kemurur itu lalu lintas. Wali al mukhalafah, karena mukhalafah atau melanggar atau tidak sesuai. Itu bisa tutilus sholata, membatalkan sholat. Wa hadhil mukhalafah afhash, dan cara dalam sholat itu ketika makmum lebih ke depan daripada imam itu adalah pelanggaran berat. Mukhalafah afhash, yang sangat buruk. Afhash, ya. Mukhalafah afhash, pelanggaran berat. Terus wala tadurru musawatul imami li'adamil mukhalafah. Tidak masalah andaikan sama. Kalau sama tidak masalah karena tidak disebut mukhalafah, karena dia sama, maka tidak apa-apa. Tetapi lakinnaha makruhatun, tetapi hukumnya makruh kalau sama itu. Wa yundabu, maka disunnahkan ta'akhurul makmumi, makmum lebih di belakang, anil imami, dari imam, qalilan sedikit, litadhahuri rutbatil imami, untuk lebih jelas mana yang jadi imam, mana yang makmum. Gitu loh. Oh sama aja, mana ini maunya orang buat diri bareng ini. Makanya ada yang didorong sedikit, nah itu imam tuh, nampak imam. Wal i'tibaru fit taqaddumi, dan ibarah yang dilihat ya, fit taqaddumi wa ta'akhur, antara depan dan belakangnya, dalil qaimi, bagi orang yang berdiri, bil aqibi wa huwa muakhirul qidami, yaitu bagian belakang kaki. Ya, bagian belakang kaki itu yang diukur. La bil ka'bi, bukan dengan mata kaki. La bil ka'bi, bukan dengan mata kaki ukurannya. Lebih depan mana bukan, tapi bagian belakang kaki tumit. Ya, itu yang diukur. Falau ta'akhkhara aqibal makmumi ala aqibil imami. Walau ta'akhkhara aqibul makmumi ala aqibil imami, kalau misalkan ya makmum itu lebih di belakang daripada imam, ya benar, berarti benar lah. Au tasawaya, atau sama, misalkan nih, wa taqaddamat asabi'ul makmumi fala yadurru, tapi misalkan, tapi ujung-ujung jari kakinya makmum lebih ke depan, karena mungkin kakinya gede, kakinya panjang, ya. Ya, si imamnya kakinya buncret, kecil. Sama berdirinya, atau benar makmum itu lebih di belakang tumitnya sama imam, tapi karena panjang akhirnya jari-jarinya lebih ke depan daripada imam. Wah, teman gini yang panjang sekali. Gimana nih? Fala yadurru, maka tetap sah. Oke, sah. Karena tadi gimana yang dilihat? Belakang kaki, itu yang menjadi patokannya. Sekarang falau taqaddama, kalau lebih maju abdul makmumi wa ta'akhkhar asabihu turun, kalau kemudian bagian kaki makmum lebih di depan daripada imam, walaupun ternyata wa ta'akhkhar asabihu turun, dan jari-jari itu apa namanya lebih pendek misalnya, sama aja batal, nggak sah karena ukurannya bagian belakang. Li'anna taqaddamal aqbi yastalzimu taqaddumul mankib. Terus. Dah. Wa yusannu ay yaqifa ar-rajulul wahid an yaminil imami. Disunahkan bagi seorang yang makmumnya satu berdiri di bagian kanan daripada imam. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jangan di belakang, di sebelah kanan.
Lima ruwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu inda kholati Maimunah. Bittu, aku menginap inda kholati di bibiku. Maimunah namanya, kata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas punya bibi namanya Maimunah. Khola itu bibi dari ibu. Ya, kalau bibi dari bapak namanya ammah. Itu ya bahasa Arabnya ya. Bibi-bibi itu ammah dengan khola, khol dengan am, ya. Am dengan ammah, bukan panjang ya, pendek, am dengan ammah, terus khol dengan khola, kholun kholatun. Khola itu dari istri, ibu. Ya, kalau khol dari ibu, kalau am dari bapak. Bahasa Arab tuh, kalau di Indonesia kan bapak, ibu, ya, paman bibi aja. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Kanjeng Nabi sholat. Fakuntu an yasari, aku berdiri di kiri. Faja'alani an yaminihi, dan aku berdiriku dari kanannya. Berarti ya sebelah kanan maksudnya. Dia menempatkan posisinya di belakang Nabi sebelah kanan. Fa idza jaa syakhsun, nah ketika datang orang lain, wa waqafa ala yasaril musalli, dia berdiri di sebelah kiri. Dia tadi bi arja'u ila yaminihi. Jadi di sebelah kiri, bukan sebelah kanan, Pak. Kalau tadi kan satu orang sebelah kanan. Ini kalau dua maka sebelah satunya yang datang di sebelah kiri. Oke? Oke, nanti lanjutkan caranya. Dia tadi bi arja'u ila yaminihi. Fa illam yuhsin 'allamahul imamu wa yuhassinu tahwilah kama fa'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fa in ja'a rajulun akhar ahrama ala yasaril imami. Kalau ada orang datang nih, yang lain bertakbiratul ihram, tapi asalnya sebelah kiri takbiratul dulu. Jangan langsung berdiri di belakang. Takbiratul ihram dulu yang baru datang ini dari sebelah kirinya si imam. Thumma yataqaddamul imamu, kemudian imam maju, ya. Au yata'akhkharul al-ma'mumani, atau makmum dua-duanya mundur. Ya, jangan ditepak dulu terus mundur terus baru takbir. Oke. Caranya ya tepak ya di caranya si makmum kalau datang baru, tadi kan ada dua. Terus datang, jangan langsung ke belakang kamu mundur misalkan. Enggak. Dia takbir terlebih dahulu caranya. Takbiratul ihram di sebelah kiri imam. Allahu Akbar. Terserah apa makmum yang tadi kemudian mundur atau si imamnya maju. Itu saja. Mundur gak mau misalkan. Dorong aja kalau gak mau. Karena imam boleh imam maju, boleh si imamnya mundur, terserah baik. Ya, rundingan itu rundingan lah. Rundingan. Stop dulu berarti salah. Rundingan. Jadi nggak perlu ada tepak-tepakan. Enggak. Ya asal tahu. Lah kalau memang nggak tahu kan imamnya nggak dapat pahala berjamaah tuh, ya kan? Misalkan imamnya nggak tahu nih, sebenarnya paham. Jadi dengan omongan boleh, dengan cara menepuk boleh, ya. Afdolnya dengan menepuk, bukan dengan omongan, ya, dengan menepuk. Tapi jangan cara keras. Atau disuruh maju, dorong sedikit. Tapi nepuknya setelah takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram caranya. Setelah takbiratul ihram. Ya, bukan di belakang langsung, nanti nyenggol dulu terus ke belakang, enggak. Pas duduk ditepuk. Jadi makmum yang kedua nih yang nepuk imamnya atau nepuk makmum yang satunya lagi? Imam yang ditepuk. Imam yang ditepuk. Iya. Kalau ada orang datang, nih masuk ya, lagi sholat berjamaah berdua. Tepatnya sekarang ya kanan kan, sebelah kanan. Terus maju, takbir dulu sebelah kiri imam. Allahu Akbar. Terus baru imamnya didorong ke depan atau si makmum yang ini dipegang terus ke belakang. Jangan banyak langkah. 2 sampai 3 langkah saja. Ya, maju atau majunya imam atau mundurnya makmum. Kakinya jangan kecil-kecil langkahnya. 1, 2, 1. Maksudnya imamnya yang maju atau makmum? Sama saja. Ya kalau di depannya udah nggak muat lagi ya. Ya maksudnya kalau misalkan memungkinkan gitu ya. Ya, Kalau memungkinkan Kalau mungkin kan mundur. Ataunya yang mana? Imam dulu. sama saja.
Di sini tidak diterangkan, ada terserah apakah imam yang maju atau makmum yang mundur. Seandainya kondisinya di depan itu sudah tidak ada lagi tempat untuk maju, ya jelas berarti posisinya harus mundur kan? Pokoknya tidak ada mana yang lebih utama. Di sini hanya disebutkan boleh makmum yang mundur atau imam yang maju. Ustaz, tadi itu takbirnya lebih dulu atau mau dulu? Takbir dulu. Makruh atau sunnah? Hukumnya makruh atau sunnah? Jadi kalau bawahnya Ya. memukul pundak, Ya. kemudian saya takbir dulu. Ya. Itu hukumnya makruh atau sunnah? Itu malah kalau sunnah dan tidak, tapi itu yang terjadi di zaman nabinya seperti itu. Tapi yang berlaku di zaman nabi seperti itu yang terjadi. Jadi ketika ada orang datang, yaitu ketika vakum transil fajari anyam ini, faida jas awawaqofa, ketika datang seseorang, dia berdiri di depan, di samping kiri, kemudian dia takbiratul ihram. Berarti kan yang terjadi saat itu seperti itu. Maka kalau misalkan yang mana yang lebih utama, ya tentu ya itu yang terjadi kan. Yang terjadi pada sebenarnya hukumnya sunnah atau itu yang lebih utama, karena antara sunnah dengan yang lebih utama kan berbeda. Al-aula, afdol atau as-sunnah gimana. Jadi yang lebih utama yang mengikuti apa yang ada di situ. Yang terjadi itu. Kalau sunnah kan yang dilakukan Nabi, ada yang diizinkan Nabi. Dan saat itu memang prosesnya terjadi seperti itu. Jadi memang afdolnya seperti itu. Takbir dulu baru nyenggol. Terus mana tadi? Lima ruwa Jabir radhiyallahu anhu qala kumtu an yasari Rasulillah fa akhadha bi yadi wa adaroni hatta aqamani an yaminihi thumma jaa Jabbarun bin Sohr hatta qama an yasari Rasulillah. Ini terjadi nih sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadna bi yadayhi jami'an fa dafa'na hatta aqamana khalfahu. Jadi ini terjadi nih, ada jamaah namanya Jabir bin Abdullah. Aku berdiri sholat di belakang, di sebelah kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhadha biyadi, Nabi mengambil tangannya si Jabir, diputar. Fa adaro, dar itu memutarkan. Makanya daur. Apa itu? Muter-muter kan? Tangannya diputar, kamu jangan di kiri kasarnya gitulah. Diputar oleh Nabi, suruh berdiri di posisi kanan. Nah, ketika sudah berdiri sebelah kanannya Nabi, datang lagi namanya Jabbar bin Sohr. Hatta qama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang dia posisinya di sebelah kiri. Tadinya kan Jabir kan sebelah kiri, diputar oleh Nabi suruh kanan. Datang lagi orang lain sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Terus fa akhadna bi yadayhi jami'an fadafa'na hatta qamana khalfahu. Ternyata nih Pak, fa akhadna bi yadayhi jami'an fadafa'na hatta aqamana khalfahu. Jadi makmumnya yang mundur. Dua-duanya. Ya, dua-duanya yang munfakhotna, ambil tangannya bi yadayhi, tangannya ya satu terus mundur. Dirapatkan ke belakang. Jadi bukan Nabi yang maju, Pak Agung. Jadi yang diambil reaksinya adalah dari makmumnya. Jadi makmum yang mengambil inisiatif untuk menyatu di belakang. Kanjeng Nabinya enggak maju. Itu ya. Wa yakunu dzalika. Nah, wa yakunu dzalik, Pak, siapa namanya sampean? Pak Tri. Wa yakunu dzalika ba'da ihramis tsani. Dan itu dilakukan setelah takbiratul ihramnya orang yang kedua. Jadi bukan dari awal diberesin di belakang, bukan. Dan itu terjadi wa yakunu dzalik ba'da ihramis tsani. Paham ya? Li'anna qabla ihramil lam yataghayyar mawqifal awal. Karena qabla ihram sebelum takbiratul ihram dia lam yataghayyar mawqifal awal. Posisi pertama tidak berubah. Asal tidak berubah. Sebelum takbir itu masih tetap tidak berubah posisi awalnya. Jadi bukan mundur dulu terus baru dia takbir, enggak. Jadi memang takbir dulu baru kemudian membuat formasi ke belakang. Gitu ya. Kayak bola formasi 3-2-3. Kalau si imam nggak paham tentang yang harus takbiratul ihram dulu, Ya. gimana? Si makmumnya. Si imamnya. Jadi orang yang kedua ini kan udah tahu ini harus takbir dulu. Orang yang kedua, Yang keduanya, oke. harus takbir dulu Ya. baru nepuk apa ini. Narik. Kalau nggak ngerti harus kita tepuk salah satu lah gitu ya untuk makmum yang pertama mundur atau imam yang maju.
Ya, kalau dua-duanya nggak ngerti. Yang ngaji di sini. Gimana? Enggak, maksudnya nggak respon. Maksudnya mereka nggak Kalau ngerti. dua-duanya nggak ngerti ditepuk itu apa harus? Soalnya Si imam misalnya ditepuk nih, Ya. harus sama Oke. imam maju, tapi Oh, nggak maju. Iya, gitu. nggak ngerti. Maksudnya si imamnya Nggak paham. nggak paham ini suruh maju, ada jamaah lain. Iya. Oh gitu. Jamaah yang kedua udah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Oke. Terus si imam itu udah nggak paham, mau ditepuk juga nggak maju-maju. Gitu. Oke, sebenarnya kan tadi aturan yang bagusnya adalah makmum yang mundur. Ya. Ya. Maunya mundur kan? Makmum yang pertama juga nggak ngerti. Iya, itu lagi. Ngaji. Oke. Terus imamnya Artinya yang paham dan makmum kedua aja gitu maksudnya. Sampai tuh pertanyaan sulit amat sih. Oke. kebanyakan kita nepok dulu deh. Iya. Kebanyakan. Nah, ya banyak kita Selama ini kan kita nepuk dulu. Ya, oke. Nepuk dulu. Ya sekarang dirubah ya. Nanti kan terjadi seperti itu. Sekarang kan kita tahu nih udah Ya. ngaji nih. Ngaji nih. Makmum kedua ya. Gara-gara Nah, makmum kedua ngerti. Banyak Makmum pertama ilmu. paham, makmumnya juga. Kita biasanya kan gitu. Si imamnya nggak mau maju, Nah, makmum yang sebelahnya nggak paham juga caranya. Baru nepuk. Ya, Gimana Pasti pada dengerin ya. gimana tuh kita gitu baik? Kita melakukan Ya sudah. Begini, bapak-bapak, oke ya. Begini bapak ya. Kan tadi kan aturannya kan begitu. Ya. Seandainya terjadi sampai salam nih dengan format seperti itu hukumnya sah tetap sholatnya. Ya, tetap sah, tidak bermasalah. Cuman kita tadi hanya mencari yang terbaik, ya. Formasi terbaik, cara yang terbaik, karena itu pernah terjadi zaman Nabi. Kenapa tetap sah dan tidak batal? Kan tidak ada sesuatu yang membatalkan. Posisi tetap makmum di belakang, yang di depan gitu kan. Dan sudah tidak ada masalah dan sah hukumnya. Cuman kurang afdol ya. Kalau tidak mengikuti formasi tadi. Kita nggak usah urusan dia di depan kita. Nomor. Pisikin aja, pisikin. karena kalau umumnya sampai sekarang kan nepuk kan. Iya. Nggak orang kita, nggak orang Arab kan. Iya. Sama orang Arab juga kan? Iya, Nepuk semua. Oke. Banyak kan nepuk. Nepuk dulu. Bayang agak yang sebelum tadi masalah Agak kita, dicowel. kebiasaan di sini kita di Arab Nepuk. itu orang lokal tuh seneng dia kalau kita sejajar. Iya. Oke. Kalau kita di Indonesia Belakang. seneng kalau kita agak ke belakang makmum yang Oke. berdua tadi. Iya. Kita ngikut yang mana itu, Pak? Ya nggak apa-apa. Di sini sama. Kalau sama pun itu tidak masalah. Lebih ya. Asal jangan lebih. Sama tidak ada masalah, tidak membahayakan, tidak membatalkan sholat, tidak ada konsekuensi dengan sholatnya. Hanya saja kita afdolnya kan ke belakang. Kemudian ketika kita hidup di sini, kemudian orang yang pengen ke sini, ya sudah gak apa-apa, ikut membahayakan, ikut sini aja. Gak apa-apa, wong sah juga. Tumit aja. Ya, yang penting tumit bagian belakang saja. Itu aturan saja. Mungkin digeser kita tahu paham dari Ya, ya sudah, ikuti saja gak apa-apa. Ikuti yang ada di sini. Yang penting jangan sampai kita melakukan suatu hal yang membatalkan sholat. Artinya tumit kita lebih ke depan, itu saja. Gini, saya dulu waktu saya masih di Wuhan ya, saya itu pernah pulang sholat ke kiai saya. Kiai saya di Kempek. Nanya, kamu apa di sana? Ya begini-gini kiai. Imam juga? Iya kiai. Terus gimana? Baca bismillahnya enggak? Keras enggak? Kata pakainya. Saya bilang, Enggak. waktu awal saya kan enggak. Saya bilang, enggak kiai. Ya udah, ikuti aja di sana. Tuh kayak gitu. Jadi bismillah enggak usah keras. Udah ikuti aja di sana. Segitunya kiai saya itu. Ya ngikuti apa? Yang penting jangan. Ya hal itu kalau tidak membatalkan enggak ada masalah gitu. Mengikuti yang lain gitu, yang tidak ada konsekuensi batal, maka itu lebih diutamakan akan lebih kelihatan menyatu kita Dan berantem juga. tidak berantem. Ya dorong lagi nggak mau ya tarik lagi gimana? Kapan sholat? Ya, Caca balik lagi ke tentang saat imam tadi. Ya. Ada sebagian orang yang memperbolehkan wanita sebagai imam. Ya. Itu dari tujuan hukum Iya. fikih, saudara apa? Udah kemarin. Ya. Pertemuan kemarin Enggak udah. ngaji sampean. Pertemuan lalu udah dibahas. Enggak dijawab. Biarin aja dia. Lagi enggak apa-apa, Tan. Saya juga enggak ngaji, Tan.
Masuk malam sih. Gimana? Ya. Videonya nggak diupload kan? Ada gue sedang ngaji gak nonton video lagi sampai Kartu kuning, jawab aja langsung tak Nah, sekarang kita sedikit nih tentang masalah sholawat. Ya, udah itu stop. nanti aja. Sabar. Di antara faidah sholawat adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nurun lil insani ala sirati yaumal qiyamah. Rawa Abu Sa'id fi kitab Syaraful Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam qala salatun alayya nurun ala sirati yaumal qiyamah. Salawat kepadaku itu akan menjadi nur, cahaya ketika kita melewati titian sirat pada hari kiamat yang akan menerangi jalan sirat atau akan membantu langkah kita supaya tegak di atas sirat. Itu sholawat itu menjadi cahaya ataupun menjadi penegak kaki kita ketika melangkah di sirat. Wa radda bi isnadi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala zayyinu majalisakum bis salati alayya. Hiasilah majlis-majlis kalian dengan banyak sholawat. Maknanya bisa banyak majlis sholawat. Itu zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Karena sholawat kalian kepadaku, kata Nabi, nurun akan berbuah cahaya untuk kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kemudian yang ke-10, al-faidatul asyira anna sholata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amanun li sahibiha min ahwali yaumil qiyamati wa najatul lahu. Colokannya mana? Power. Yang sono sampai enggak kok. Oke. Kemudian sholawat atas Nabi merupakan sarana agar kita mendapatkan keamanan min ahwali yaumil qiyamati, dari berbagai macam percobaan besar pada hari kiamat, wa najatul lahu, dan mendapatkan keselamatan. Fa'an Anas radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ayyuhan nas, wahai orang-orang Dukhan, in anjakum yaumal qiyamati. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang Dukhan semuanya, in anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha. Sesungguhnya yang menyelamatkan kalian semua pada hari kiamat dari berbagai cobaan dan ujian di mahsyar nanti, aktsarukum alayya sholatan, adalah memperbanyak sholawat kepadaku dari dunia, di dunia ini. Masya Allah ya, sholawat bisa menjadi penyelamat kita pada saat di mahsyar nanti. Pada saat penuh ketakutan, ya, penuh cobaan, nanti sholawat itu akan menyelamatkan kita. Innahu qad kana fillahi wa malaikatihi kifayatan. Cukuplah Allah dan malaikat, ya, bahwa Allah malaikat berselawat untuk kita ketika kita berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Ketika kita ikut berselawat, maka Allah pun berselawat kepada kita, malaikat berselawat kepada kita, kanjeng Nabi selawat juga untuk kita. Ada sallaitu alaih. Ada hadis Nabi yang katakan, orang yang sepadaku, aku pun sallaitu alaih. Aku tuh berselawat untuk dia. Berarti selawat kita ini berbuah selawat dari Allah, dari malaikat, dan juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba fadilahnya besar sekali. Itu selawat. Fa'amara bidzalikal mu'minina yuthibuhum. Ketika Allah perintah orang-orang beriman untuk bersolawat, pasti nanti Allah akan berikan pahala nanti. Kemudian faidah yang selanjutnya adalah sababun azimun, sebab terbesar selawat itu fi maghfiratil dzunubi, dalam pengampunan dosa, wa mahyil khotoya, dan penghapus segala kesalahan. Taqaddama fil hadis, sudah kita lewati hadis katanya, annaman shalla alayya, barang siapa sholat kepadaku, kata Nabi nih, maka muhiyat anhu asyru sayyiat, dihapuskannya 10 kesalahan. Kemudian dari yang lain dihapus huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat, diangkatnya 10 derajat. Terus
Ini namanya selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anna sholata alaihi salatu wassalam hiya sababun adhimun fi taisiris sair ala siratil qiyamah. Mempermudah taisiris sair itu berjalan, taisir memudahkan jalan kita ala sirat. Memudahkan jalan kita dalam meniti sirat. Rawal Hafidh Abu Musa Al-Madini wa ghairuhu wa an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zata yawmin wa nahnu fil masjidi faqala inni ra'aitul barihata ajaban ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawasyathu al malaikatul azab. Apa ini? Ihtawasyat ahatas bihi al malaikatu al mautul ta'dib. Ini malaikat zabaniyah ya. Ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawasyathu malaikatul azab faja'a wadu'uhu fastanqadhuhu min dhalik. Wadu'ahu fastanqadhahu min dhalik. Aku, kata Nabi, kata Abdurrahman bin Samurah, Kanjeng Nabi pada suatu hari datang kepada kami, waktu itu kami ada di masjid. Faqala, Nabi bersabda, inni ru'aitul barihah ajaban. Barihah itu apa? Tadi malam. Barihah bahasa Arabnya. Semalam aku melihat ajaban. Bahasa Indonesia kan ajib. Bahasa Arabnya ajib, sama ajaban, ajib. Ajaban, ajib. Aku lihat semalam luar biasa. Apa? Akan jadi ada apa? Aku melihat umatku sedang dikelilingi oleh malaikat penyiksa neraka. Faja'a wudu'uhu fastanqadha min dzalik. Tiba-tiba wudunya datang menyelamatkan ia. Wudunya datang menyelamatkan dia, amalan wudunya datang menyelamatkan dia. Fa'anqadhahu min dzalik. Kemudian aku lihat lagi wa ra'aitu rajulan min ummati ya'ti 'ala nabiyina wa hum hilakun muter. Kullama marra 'ala halqati turab faja'ahu ightisaluhu minal jinabah fa akhadha bi yadi fajalasu ila jambi. Ada orang-orang yang muter-muter mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari umatku. Ya'ti 'ala nabiyyin, muter-muter mencari aku melalui para nabi kan? Nabi Adam, Nabi Nuh terus, Nabi Mus terus. Wa hum hilakun. Muter-muter mencari Kanjeng Nabi melalui nabi-nabi yang lain. Kullama marra 'ala khati turadin fajau ikhtisaluhu minal jinabah. Mandi junubnya, amalan mandi junubnya, kata Nabi, datang kepada dia. Fa akhadahu biyadih, mengambil tangannya orang-orang tadi, fajlasahu ila jambi, dan mengantarkannya kepadaku, mendudukkannya di samping aku. Wudu muncul, mandi junub muncul. Makanya hati-hati ketika mandi junub, hati-hati ketika kita wudu yang sempurna. Sesempurna mungkin wudu kita, sesempurna mungkin junub kita. Sempurna itu apa? Ya misalkan dimulai dari awal, itu kan? Ya. Sebelum mandi junub kita berwudu terlebih dahulu, itu kan sempurnanya. Sebelah kanan, ya, sebelah kiri, kemudian kan gitu. Itu jadi sesempurna mungkin karena mereka akan datang, amal-amal akan datang pada yang menyelamatkan kita nanti di akhirat nanti. Wa ra'aitu rajulan, dan aku lihat lagi, kata Nabi, min ummati, dari umatku, qad busitu alaihi min adabil qabri faja'athu salatuhu fastanqadhasu min dzalik. Dan aku lihat umatku telah diperlihatkan qad busitu alaihi adabil qabri, dipersiapkan siksa kubur untuk dia. Faja'athu salatuhu, untul datang salatnya, amal salatnya. Fastanqadhasu min dzalik, itu siksa tidak lagi bisa menyiksanya karena dihadang, ditutup, diselamatkan oleh salatnya. Maka salat telah yang sempurna, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya diperhatikan ketika salat, karena mereka akan datang untuk menemani kita semuanya. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawashathu syayatin faja'ahu dzikrullahi fa khallasahu minhum. Aku lihat umatku dikelilingi setan-setan. Faja'a dzikrullahi ta'ala. Faja'ahu dzikrullahi ta'ala. Maka zikirnya kepada Allah
tasbihnya, tahlilnya, zikirnya, maka datang kepada ia, fa khallasahu minhum, maka zikir-zikir itu menjadi penyelamat dia dari setan. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhadhu 'atashan, dan aku lihat umatku ada yang melet-melet. Menges. Apa sih? Menges. Yang ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Aku lihat umatku ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Berarti bisa ngos-ngosan tuh? Terengah-engah. Terengah-engah. Aku lihat ada umatku sedang terengah-engah. Engah-engah. Gitu. Oh yes. Oh gitu. Oh, coba. Apa sih? Ya, terengah-engah gimana sih? Yes, no gitu. Pokoknya terengah-engah lah. Kok ngerti kabeh gitu. Dasar Rasanya bujangan dong ya. 18 langsung ke bawah ini. Ya, terengah-engah. Faja'a siyamur Ramadan fasaqahu. Maka datanglah puasa Ramadannya fasaqahu, tapi dia membawa air minum, membawa fasaqahu, maka memberi minum kepada orang tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati min baini yadi zulmah wa min khalfihi zulmah wa an yaminihi zulmah wa an shimalihi zulmah wa min fawqihi zulmah wa min tahtihi zulmah faja'at hajjatuhu wa umratuhu fastakhrajahu min adh-dhulmah. Aku lihat dari arah depan umatku ada nih, gelap, samping kanan gelap, atas gelap, kanan kiri gelap, semua gelap. Dia tidak bisa lihat apa-apa, gelap gulita. Tiba-tiba datang haji dan umrohnya. Fastakhrajahu min adh-dhulmah, yang mengeluarkan ia dari kegelapan itu. Dia nggak tahu jalan, betul-betul gelap. Atas bawah gelap gulita, tambah lagi hitam lagi orang. Waduh, bener-bener. Tapi ada orangnya di situ. Nah, mencari jalan keluar tidak bisa. Datanglah kemudian haji dan umrahnya memberikan jalan, mengeluarkan ia dari kegelapan itu. Wa ra'aitu rajulan min ummati ja'al malakul mauti liyaqbidu ruhahu faja'ahu birruhu biwalidayhi faraddahu anhu. Bahkan ada katanya, pernah kajian Nabi melihat ada malaikat datang kepada seseorang mau mencabut ruhnya umatku. Faja'ahu birruhu biwalidayhi. Birrul walidainnya, amal kebaikan untuk kedua orang tuanya datang, faraddahu anhu, maka dia bisa menolak atau bisa negosiasi dengan malaikat untuk tidak mencabutnya saat itu. Birrul walidain. Ngeri kan? Amalan-amalan begitu luar biasa. Amalan-amalan ya kita ini wudu ya sholat ya birrul walidain. Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina wa la yukallimunahu. Faja'atu silaturahim faqalat inna hadza kana wasilan li rahimihi fakallamahum wa kallimuhu wa sara ma'ahum. Ada di antara umatku ngajak ngomong kepada satu kaum, tapi kaumnya itu enggak ada yang mau diajak ngomong. Ditanya pada ngejawab, khali-wali, enggak peduli. Dia cuma enggak mau. Nah, akhirnya datanglah silaturahim, silahnya dia di dunia ini yang amalan silah. Kemudian amalan silah itu faqalat inna hadza kana wasilan lirahimih fakalimahum wa kalimuhu wa sara ma'ahum. Akhirnya orang tadi kemudian bisa berkumpul, bisa ngobrol karena diantar oleh wasilah tadi yang pernah dia amalan itu datang kemudian akhirnya ngobrol bersama dan kumpul dengan mereka. Kemudian wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wahjan nahari yadmi wajhihi fajasu sadaqatuhu fasudillan ala rasihi wasitru ala wajhi. Aku lihat umatku ada yang mukanya di wajah itu di apa sih? Lap sambar gak gitu. Sambar api. Gitu. Diserang itu. Ya begitulah. Jilat-jilat api. Beda yadihi biyadihi an wajhihi faja'athu sadaqatuhu fasor dillan ala rosi. Jadi dia menyambar-nyambar mukanya. Datanglah sedekahnya, akhirnya fasor dillan menjadi penghalang ala rosi wasitron dan menjadi penutup ala wajihi di atas wajahnya. Sedekahnya nikmat sekali ya. Masya Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati uhwa finnari. Aku lihat ada umatku yang lagi diturunkan menuju neraka. Faja'at sudumu'uhu allati baka biha fid dunya min khasyatillah fakhrajatsu minan nar. Datanglah air matanya
yang dulu pernah ia menangis karena takut kepada Allah waktu di dunia, fa akhrajathu minan nar. Air mata itu kemudian datang mengangkat ia dari neraka. Mau diturunkan, mau diturunkan, datang air matanya, kemudian diselamatkan dengan air mata tersebut untuk tidak masuk neraka. Dah, masih banyak lah. Udah capek. Ini lagi khusyuk. Udah ya. Baca sendiri aja. Khusyuk ngantuk. Itu kan. Nanti nggak berangkat lagi. Ya. Dia habis nggak berangkat itu. Kalau bisa dituliskan biar kita bisa sharing. Ngopi dulu. Boleh. Udah, ya. Ustaz, Ya. kalau mandi junubnya bareng-bareng gimana? Boleh. Sah diperbolehkan. Sah. Mudah. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam bathtub Ustaz? Karena Dalam bathtub gimana? apa? Mandi junubnya dalam bathtub. Dalam doa. Coba, Itu boleh nyambung. terserah lah. Boleh. Terserah. Tapi afdolnya jangan ditelanjang semua. Pakai sempak lah. Kan mandi, disabunin. Iya, ya, masukkan tangannya masukin ke sempak gitu. Jangan kalau itu malu. Ada kanjeng Nabi Daud begini, kanjeng Nabi Daud begini. Kalau kalian sholat itu pakailah celana dalam maksudnya. Walaupun kau pakai sarung, pakai mukena, pakai tapi, ya tetap di itu bedanya. Tanah itu malu melihat auratmu itu. Tuh. Baik, laki-laki perempuan. Ada sempat tuh. Laki-laki perempuan. Iya. Jadi kan sebenarnya kan iya laki dan perempuan. Kan pakai sarung kan tertutup. Auratnya tertutup kan? Iya, dari samping kan jelas kan. Tapi dari bawah kan melongo kan? Isin katanya malu tanah melihat aurat kita. Nah, kalau Makanya kalau lantai nggak lihat. ya sama tanah itu yang lantai juga. Macam-macam. Benaran aja. Boleh mandi junub bareng ya? Boleh. Tapi kan sama bujangan nggak boleh ya? Ini kelamaan bujangan ini bahaya nih. Aduh, ya wae. Kalau kami mah boleh belajar lah, monggo lah, boleh lah. Jamnya boleh. Yang dipertanyakan judupnya karena apa? Nah itu lagi tuh dia. Iya. Sebelum mandi kan mandi junub kan harus ada sebabnya kan. Kalau mungkin hand body. Mau sholat Jumat maksudnya. Oh, sholat Jumat. Ya berarti bukan junub atuh. Ya, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.